Halo, perkenalkan, saya Daniel Christian Brian Nazaret Siagian dengan NIM 20021106108, mahasiswa Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Manado. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat yaitu tugas pengenalan sistem informasi. Sistem informasi. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Contohnya, yaitu sistem reservasi pesawat terbang. Saat kita hendak berpergian menggunakan pesawat terbang, sebelumnya kita harus memesan tiketnya terlebih dahulu secara online, melalui website ataupun melalui aplikasinya. Kemudian kita mengisi data-data berupa asal, tujuan, tanggal pergi, dan data-data lainnya, dan kemudian data-data tersebut akan diolah menjadi informasi yang kita inginkan atau kita tuju. Kemudian ada sistem biometrik. Contohnya yaitu seperti pemindaian retina ataupun pemindaian sidik jari dan pemindaian lainnya berkaitan dengan DNA. Contoh dalam kehidupan sehari-hari biasa kita jumpai dalam perkantoran-perkantoran ataupun kampus-kampus dan bahkan sekolah, di mana biasa digunakan untuk melakukan absen. Contoh berikutnya yaitu sistem POS atau Point of Sale. Seperti yang kita ketahui saat kita hendak membeli suatu produk di pasar swalayan ataupun minimarket, barang tersebut akan dipindai melalui barcode dan kemudian data-data dari barang tersebut akan dimasukkan ke dalam komputer dan menjadi informasi mengenai barang atau produk tersebut. Kemudian ada sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Di Indonesia sendiri telah diterapkan kartu Indonesia Sehat yang berisi data-data berupa nama, NIK, tanggal lahir, dan data lain, hingga rekam jejak kesehatan atau jejak pengobatan-pengobatan dan kesehatan-kesehatan lainnya yang telah kita terima. Kemudian ada sistem layanan akademis berbasis web. Sebagai mahasiswa Universitas Samratulangi, kita akan memasuki portal Inspire, di mana di situ dapat kita terima dan kita dapatkan informasi-informasi mengenai akademis maupun non-akademis yang berada di Universitas Samratulangi. Sistem informasi tidak harus selalu berbentuk kompleks. Seperti pada gambar ini, di mana suatu sistem yang bersifat sederhana, yang bertujuan untuk mencatat transaksi penjualan dan juga melibatkan hanya satu user saja melalui sebuah komputer. Si pemakai atau user memasukkan data penjualan dan saat setelah toko ditutup, laporan harian penjualan pun dicetak. Kemudian laporan tersebut digunakan untuk melakukan analisis tentang barang-barang yang laku yang berguna untuk pengambilan keputusan pembelian barang. Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh sistem informasi menurut Turban, McLean, dan Weatherby pada tahun 1999 diantaranya yaitu melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan yang tinggi sebagai sarana komunikasi yang murah, akurat, dan cepat, menyimpan informasi dalam jumlah besar tetapi mudah diakses, dan cakupan informasi yang luas, dan lain sebagainya.
Kemampuan-kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan layanan ke pelanggan, dan pengembangan aplikasi-aplikasi strategis lainnya. Ada 4 peranan penting dalam sistem informasi dalam organisasi, menurut Alter pada tahun 1992, yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem, mengkoordinasikan subsistem-subsistem, dan kemudian mengintegrasikan subsistem-subsistem. Ada beragam definisi sistem informasi, di antaranya yaitu menurut Alter pada 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur, kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian menurut Hall pada tahun 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Kemudian ada juga menurut Turban, Miklean, dan Wetherby pada 1999, yaitu sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sistem informasi mencakup sejumlah komponen, yaitu manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Dan kemudian di dalamnya ada sesuatu yang diproses seperti data yang kemudian akan diolah menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan yang diinginkan. Terima kasih.